pemimpin menghadapi tantangan yang berbeda dengan laki-laki kalau memimpin. Yang pertama, tantangan dari dalam dirinya sendiri gitu. Tadi kan secara sosial budaya, perempuan tidak didefinisikan atau tidak dikenali sebagai pemimpin. Sejak kecil disosialisasikan bahwa dia nanti akan dipimpin, dia bukan pemimpin. Jadi tahap pertama bagi perempuan yang harus dihadapi adalah menaklukkan rasanya, kepercayaan dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Walaupun misalnya dia tidak punya posisi-posisi struktural, tapi sebagai diri perempuan adalah pemimpin. Ini tantangan pertama yang dihadapi. Yang kedua, pastinya tantangan yang dihadapi oleh orang-orang terdekat yang selama ini misalnya memang menempatkan perempuan pada posisi subordinasinya. Misalnya suaminya, misalnya dia kalau dia punya suami, dia adalah subordinasi dari suaminya. Jadi segala keputusan itu akan tergantung pada suaminya. Nah, bagaimana menegosiasikan ini bahwa dia pun punya pendapat, bahwa dia pun punya pikiran, itu menjadi tantangan. Kalau misalnya hanya perempuan yang berubah cara pandangnya terhadap konsep kepemimpinan ini, sementara suami laki-laki tidak berubah, maka ini berpotensi menjadi konflik yang besar. Karena itu penting untuk bersama-sama memahami kepemimpinan ini, bahwa kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan menguasai. Jadi ketika perempuan misalnya juga menjadi pemimpin di dalam keluarganya, bukan berarti dia kemudian saling menguasai, kemudian saling mengontrol ya, yang membuat kehidupan menjadi penuh konflik. Tapi keduanya pemimpin dengan tadi mengedepankan kemampuan-kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, kemampuan untuk mengelola sumber daya, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama secara maksimal, maka keluarga itu akan lebih tangguh gitu, akan lebih kuat karena pikirannya dari banyak gitu, tidak hanya oleh satu orang. Nah, proses pemahaman ini harus bersama. Di dalam Akademi Paradikta kita juga memperkenalkan bagaimana selain si perempuannya belajar di Akademi Paradikta, tapi juga melibatkan keluarga di dalam proses belajarnya, sehingga sama-sama memahami, memaknai, memberi pemaknaan baru pada arti kepemimpinan. Yang ketiga, pastinya tantangan yang dihadapi di dalam masyarakat yang secara umum masih menganggap kalau perempuan itu bukan pemimpin atau bukan pemimpin yang mampu ya, yang baik. Sering dikatakan perempuan kan emosional gitu, jadi dia nggak bisa memimpin karena pemimpin itu harus rasional. Sebetulnya tidak juga gitu, bukan berarti kita mengatakan oh perempuan tidak emosional. Ada perempuan yang emosional, ada perempuan yang tidak emosional, ada laki-laki yang emosional, ada laki-laki yang tidak emosional. Emosional atau tidak emosional itu bukan berarti menurunkan kapasitas kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin. Tapi kemudian bagaimana pemahaman-pemahaman, kemampuan-kemampuan seorang pemimpin itu bisa menjadi indikator ya, bisa menjadi cara pandang orang dalam melihat kepemimpinan perempuan dan perempuan sebagai pemimpin. Nah, ini membutuhkan perubahan terhadap cara pandang ataupun terhadap cara pikir tentang kepemimpinan. Dengan demikian, kalau misalnya tantangan ini tidak berubah, maka tetap perempuan akan sulit untuk tumbuh kembang sebagai potensi untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.